Timnas Indonesia U20 tampil di turnamen Toulon 2024, satu grup dengan Italia, Jepang dan Ukraina. PSSI membenarkan kalau Timnas Indonesia U20 akan mentas di Tourne Maurice Revello atau biasa disebut turnamen Toulon 2024. Kabar tersebut dikonfirmasi langsung oleh Exco PSSI, Arya Sinulinga. Sebelumnya, akun resmi Ex Tourne Maurice Revello memastikan Indonesia akan ambil bagian di ajang tersebut. Adapun skuad Merah Putih menggantikan slot dari Timnas Mesir yang batal tampil di edisi ke-50 tersebut. Arya membenarkan kabar tersebut. Dia menjelaskan kalau nantinya yang bermain di turnamen Toulon 2024 adalah Timnas Indonesia U23 yang dinahkodai oleh Indra Syafri. Ia memang benar kita akan ikut turnamen tersebut, Maurice Revello Tournament. Dan yang kita kirim adalah Timnas U20 yang dipegang oleh Indra Syafri, kata Arya dalam keterangannya, Jumat, 10 Mei 2024. Lebih lanjut, dia mengungkapkan kronologi Timnas Indonesia U20 pada akhirnya bisa berlaga di ajang tersebut. Padahal, Arya mengaku kalau mereka baru melakukan pendaftaran namun prosesnya begitu cepat sampai langsung bisa tampil. Padahal kita sebenarnya baru saja kita daftar. Langsung oleh mereka oke, begitu, terang Arya. Turnamen Toulon 2024 akan berlangsung di Prancis pada 3-16 Juni mendatang. Terdapat 10 negara yang ambil bagian dan dibagi ke dalam 2 grup dengan masing-masing diisi 5 negara. Grup A ditempati Arab Saudi, Pantai Gading, Prancis, Meksiko, dan Korea Selatan. Sementara, Timnas Indonesia U20 tergabung dalam grup B bersama Ukraina, Jepang, Italia, dan Panama. Ajang ini sekaligus menjadi ajang pemanasan bagi Timnas Indonesia U20. Karena pada agenda selanjutnya, skuad Garuda Nusantara akan mentas Piala AFF U19 2024 yang rencananya berlangsung di Surabaya pada 17 hingga 19 Juli 2024 mendatang. Turnamen yang memiliki nama resmi Tourne Maurice Revello ini telah menjadi sorotan utama bagi penggemar sepak bola muda di seluruh dunia. Sejak didirikan oleh Maurice Revello pada tahun 1967, turnamen Toulon Cup telah menjadi ajang bergengsi bagi tim nasional junior dari berbagai negara. Meskipun awalnya dianggap sebagai turnamen persahabatan, reputasinya semakin berkembang seiring waktu, menarik perhatian pemain muda berbakat dan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Pada edisi ke-50 tahun 2024, turnamen ini mengundang 10 tim dari berbagai belahan dunia untuk bersaing memperebutkan gelar juara. Format baru dengan 2 grup yang masing-masing terdiri dari 5 negara menambah intensitas persaingan dan menjanjikan pertandingan yang menarik. Timnas Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap perkembangan sepak bola junior dengan berpartisipasi dalam turnamen Toulon Cup. Meskipun belum mencatatkan prestasi gemilang, keikutsertaan mereka dalam turnamen ini memberikan kesempatan berharga bagi pemain muda Indonesia untuk mendapatkan pengalaman bertanding melawan tim-tim papan atas dunia. Pada tahun 2024, Timnas Indonesia akan kembali turut serta dalam turnamen ini untuk yang ketiga kalinya. Mereka kemungkinan akan mengirimkan tim U20, menampilkan talenta-talenta muda yang berpotensi menjadi bintang masa depan sepak bola Indonesia. 3 naturalisasi terbaru yang dapat perkuat Timnas Indonesia lawan Irak di kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia akan kembali melanjutkan perjuangan di ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 awal Juni mendatang. 2 laga penting menanti Timnas Indonesia masing-masing melawan Irak dan Filipina. Untuk jadwal Timnas Indonesia versus Irak akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada 6 Juni 2024 mendatang. Lawan melawan Irak menjadi momen bagi 3 pemain naturalisasi terbaru melakukan debut untuk Timnas Indonesia. Mereka ialah Martin Paes, Kelvin Verdong dan Jens Raven. Bahkan Exco PSSI Arya Sinulinga membeberkan proses naturalisasi dari ketiganya saat ini sedang dikebut. Terlebih untuk calon kiper nomor 1 Timnas Indonesia, Martin Paes, yang punya masalah tersendiri dalam proses naturalisasi. Yap, kiper dari FC Dallas ini terhambat regulasi ilegible dari FIFA, yang mana menerangkan seorang pemain dapat berubah negara jika di bawah usia 21 tahun. Adapun Martin Paes sendiri tercatat membela timnas Belanda ketika dirinya telah berusia 22 tahun. Walhasil proses naturalisasi pemain timnas Indonesia tersebut sedikit terhambat.
Kini PSSI masih mengejar proses naturalisasi ke ranah Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS. Kalau Martin Paes ada satu tahapan lagi yang harus kami laksanakan, kata Arya Sinulinga. Kami lagi kerjakan itu, bukan perpindahan federasi, ada satu tahapan agak berbeda dibanding yang lain, sambung Arya. Selanjutnya, untuk proses naturalisasi Kelvin Verdong dan Jens Raven terpantau tanpa hambatan. PSSI bahkan mentarget proses dari keduanya berlangsung dengan cepat. Diketahui, nama Kelvin Verdong dan Jens Raven merupakan pemain terbaru timnas Indonesia yang dikerjakan oleh PSSI. Dua pemain kelahiran Belanda tersebut telah mengunjungi Indonesia untuk melengkapi berkas pada awal-akhir April 2024 lalu. Walhasil, proses dari calon bek kiri serta striker utama timnas Indonesia itu akan dikebut oleh PSSI. Sementara yang lain Verdong dan Jens Raven itu mudah-mudahan bisa kami kerjakan dengan cepat, ujar Arya. Gayanya Pak Erik, ketum PSSI, kan satset gitu, sambung pria yang punya jabatan di Kementerian BUMN itu. Jadi ya, kami tidak mau janji. Pokoknya dikerjakan nanti tiba-tiba sudah ada hasil saja, pungkasnya. Omongan Arya sah-sah saja, mengingat memang PSSI kerap memberikan kejutan di waktu mepet proses naturalisasi dan pertandingan. Hal ini terakhir kali dialami oleh Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen saat lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Maret 2024 lalu, di mana dua pemain tersebut baru bisa tampil untuk timnas Indonesia saat melawan Vietnam di partai tandang. Sedangkan saat memainkan pertandingan di SUGBK yang berjarak hanya 4 hari dari laga tandang, Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen belum dapat dia mainkan. Maka diprediksi untuk nasib Martin Paes, Kelvin Verdong dan Jens Raven di laga timnas Indonesia mendatang bisa serupa dengan calon kompatriotnya tersebut. Tentu kedatangan Martin Paes, Kelvin Verdong dan Jens Raven dapat menambah kuat timnas Indonesia. Terlebih tim besutan Shin Taeyong cuma perlu mengukir satu kemenangan lagi untuk melangkah ke fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal spesial juga jika timnas Indonesia bisa mencatatkan kemenangan saat melawan Irak yang notabene menjadi momok di beberapa pertandingan terakhir. Yap, saat pertemuan pertama lalu, timnas Indonesia dicukur habis dengan skor 5-1 oleh Irak. Sedangkan saat pertemuan di Piala Asia Januari-Februari 2024 lalu, timnas Indonesia serupa dibabat dengan skor 1-3. Maka dengan sokongan pemain naturalisasi terbaru bisa menjadikan kekuatan timnas Indonesia lebih kuat dalam partai mendatang.